Oke guys, kita ketemu lagi di channel saya Kandang Mulia Lestari yang isinya semua tutorial tentang kelinci dan permasalahan kelinci. Insya Allah akan kita kupas tuntas di channel ini. Oke, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan updatean terbaru seputar tutorial kelinci. Oke, nah topik yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara merawat kelinci sebelum melahirkan dan pasca melahirkan. Oke, simak videonya berikut. Baik, sebelumnya jadi begini, saya jelaskan dulu kenapa kelinci kok bisa melahirkan. Ya jelas ada proses perkawinan ya bro. Jadi seperti video saya yang sebelumnya, yaitu apabila Anda mengawinkan kelinci tanggal 1, kemungkinan besar tanggal 1 bulan depan itu kelinci bisa melahirkan. Terjadi di kandang saya memang kehamilan kelinci itu kurang lebih 1 bulan. Kemarin juga ada yang 1 bulan lebih 4 hari, jadi sekitar masa kehamilannya itu sekitar 34 hari. Oke, tapi yang kita bahas bukan masalah kehamilan ya bro, tapi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh peternak kelinci, terutama yang masih pemula, apabila telah melihat tanda-tanda kehamilan pada kelincinya. Oke, yang pertama adalah kelinci, proses perkawinan kelinci harus ditulis tanggalnya biar nggak lupa ya. Tanggal kelinci perkawinan pertama itu harus ditulis tanggal berapa. Nah, contoh saja tanggal 1 ya. Tanggal 1 nanti ditulis di kandang atau di mana lah, yang penting bisa nggak lupa, yang penting jangan sampai lupa gitu ya. Nanti setelah tanggal 25 baru dikasih kotaknya pakai kayu juga bisa, pakai kardus juga bisa. Jadi yang penting naruh kotaknya itu jangan terlalu dini, jangan misalnya begini, kawinnya tanggal 1 terus tanggal 2 dikasih kotak, itu jangan. Lebih baik berapa 5 hari sebelum melahirkan baru dikasih kotak, begitu ya bro. Masalahnya kalau dikasih kotak terlalu cepat, nanti kotaknya yang biasanya digaruk-garuk sama kelincinya. Kalau kotaknya pakai kayu masih mending, tapi kalau pakai kardus itu biasanya hancur dulu gitu ya. Oke, ini contoh kotak kelinci. Seperti ini bisa saja. Kalau di rumah para sobat peternak kelinci nggak ada kayu atau nggak ada papan buat melahirkan kelinci, pakai kardus seperti ini juga bisa. Ya, bisa dilihat ya bro. Iya, tapi maaf ini pakai kardus seperti ini. Biasanya saya pakainya kardus yang lebih tebal lagi, yaitu kardus bekas minyak. Tapi pakai beginian juga nggak apa-apa bro, masih bisa untuk proses kelahiran kelinci. Jadi perlu diingat tanggal 25 atau 5 hari sebelum kelahiran atau seminggu sebelum kelahiran itu usahakan sudah dikasih kotak pakai kayu ataupun pakai kardus. Dan untuk membantu kelinci agar supaya tidak terlalu banyak mencabut bulunya, sobat kelinci bisa juga membantu dengan menaruh rumput-rumputan kering ya, supaya kelinci itu bisa buat sarang di dalam kotak yang ini. Jadi nanti setelah 5 hari itu ya dikasih kotak seperti ini, itu biasanya kelinci mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu terutama dengan kotak ini. Biasanya kelinci mulai membangun sarangnya itu sekitar, maksudnya 4 hari sebelum mau melahirkan. Jadi kelinci biasanya kalau dikasih rumput, ini kotak di sini ya, terus rumputnya ditaruh di dalam kandang, nanti dia akan pungutin dan juga masukkan ke sini. Nanti akan dibuat semacam sarang di sini untuk supaya anaknya itu tidak terlalu kedinginan. Nah, ini cara saya biasanya itu saya kasih rumput-rumput liar dan saya taruhkan saja ke dekat kotak ini, lalu si kelinci juga akan tahu sendiri dan secara refleks kelinci langsung membangun sarang di sini. Itu tips supaya kelincinya itu tidak terlalu banyak menjatuhkan bulunya, karena kalau bulunya terlalu banyak dicabut juga kasihan juga. Yang kedua, setelah melahirkan itu pastikan indukan menyusui anaknya. Nah, caranya gimana? Jadi
menurut mitos yang berkembang di kalangan para orang desa itu begini bro, katanya kalau kelinci baru melahirkan terus dipegang itu induknya tidak mau menyusui. Memang ada kejadian yang seperti itu terjadi, cuman kalau di peternakan kami itu misalnya baru melahirkan terus tak pegangin itu nggak masalah juga gitu ya, nggak pengaruh, induknya tetap aja mau menyusui, jadi induknya itu sayang sama anak gitu loh. Nah itu yang harus dipastikan adalah ciri-ciri kelinci disusui atau enggak itu kelihatan dari perutnya bro. Kalau perutnya keriput itu berarti kelinci enggak disusui. Tapi kalau perutnya agak besar terus bulat gitu ya, itu tanda kelinci Anda sudah disusui. Nah jadi itulah caranya supaya bisa melihat kelinci itu disusui atau enggak, itu terlihat dari ciri-ciri perut anak kelinci ya, bukan perut induknya tapi perut anak kelinci. Kalau terlihat keriput berarti itu kelinci Anda belum disusui oleh induknya. Nah untuk menyusuinya itu biasanya induknya itu 2 kali dalam sehari, ada yang 1 kali dalam sehari, yaitu biasanya di waktu malam hari dan pagi hari, tapi pagi banget ya, sekitar habis subuh atau ya pagi lah. Ada juga yang siang tapi itu jarang sekali bro. Biasanya kalau menyusuinya siang itu kalau kelincinya udah agak gede, usia sekitar 20 harian itu biasanya ya siang juga kelihatan menyusui. Tapi kalau yang masih anakan pasca melahirkan itu biasanya jam menyusui itu malam bro, habis jam 7 jam 8 itu baru menyusui. Nah caranya kalau misalnya habis lahiran itu alangkah baiknya dicek terus ya, biarpun ya kita juga kan beranggapan bahwa kalau sudah dipegang itu kelinci udah nggak mau lagi menyusui. Tapi kalau nggak mau menyusui juga ada tips-tipsnya. Jadi sarankan pada peternak pemula itu setiap kali indukan melahirkan itu lebih baik dicek ya, apakah anaknya itu sudah disusui ataukah belum. Jadi ciri-cirinya sudah disusui atau belum itu kelincinya yang anakan itu perutnya buncit ataukah keriput. Ingat kalau keriput berarti Anda harus cepat-cepat menyusui anaknya. Nah caranya menyusui anaknya juga ada tipsnya biar anti gagal lah istilahnya. Trik ini sudah saya pernah coba dan berhasil alhamdulillah, dan kelincinya selamat begitu ya. Masalahnya kalau perutnya keriput tetap dibiarkan nanti akan lama-lama juga nggak bisa bertahan, anakannya pasti akan mati begitu ya. Jadi untuk para peternak pemula saya ingatkan sekali lagi, setiap pasca kelincinya melahirkan harap cek kembali keadaan perut kelinci, apakah itu sudah terisi air susu ataukah masih keriput. Ingat kalau masih keriput berarti induknya nggak mau menyusui. Kalau sudah bulat berarti Anda nggak perlu khawatir lagi karena anakan sudah dirawat induknya dengan baik atau dengan cara sudah mendapatkan asupan air susu dari induknya. Oke, video kali ini cukup sekian dulu ya bro. Oke, tetap terus video saya dan jangan lupa subscribe juga channel saya supaya Anda bisa mendapatkan updatean terbaru seputar peternakan kelinci. Oke, terima kasih dari saya. Salam sukses selalu untuk para peternak kelinci Indonesia.